Ya, puji Tuhan. Ya, yuk kita sebelum mulai kita doa dulu ya. Bapak kami ucap syukur Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh kembali berkumpul, kami boleh bersama-sama kembali meneruskan pelajaran kami mengenai membaca kitab Roma. Kami tahu Tuhan ini bukan satu kebetulan, ini adalah rencanamu sendiri untuk kami boleh ada di tempat ini. Bapak biarlah kami semua tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan Roh Kudus sendiri akan menerangi setiap kami, baik hambamu maupun Kay yang akan membantu, juga Gebi yang akan menjadi admin, juga semua teman-teman, rekan-rekan yang menjadi peserta tempat ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap koneksi, jalur internet, audio, video, semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Baik mereka yang ikut di Zoom, di Facebook, maupun di Instagram, semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Ya, kali ini sekali lagi. Shalom. Ya, shalom. Ya, Inang tidak bisa ikut karena ada kegiatan di luar. Moga-moga nanti bisa ikut di Zoom ya, di Zoom-nya ya. Nah, kali ini digantikan oleh Inang Junior. Oleh Kay. Dan Gibi juga ada di sana ya. Oke, salam dulu. Ya. Shalom, Kay. Halo. Shalom deh, malam. Shalom. Waduh, ini Kay malah lebih terkenal dari saya di rupanya nih ya. Oke, nggak apa-apa ya, puji Tuhan. Kita akan mendorong ya anak-anak kita, generasi Yeremia, untuk supaya bisa Gen Y, untuk bisa maju ya. Gebi yang ada di Tarsis juga, halo Gebi. Nah, kita akan lanjutkan ya pelajaran kita. Dan puji Tuhan di episode ke-6 ya. Episode ke-6 ini kita akan masuk ke pasalnya yang ketiga, Roma pasal yang ketiga. Ya, Roma pasal yang ketiga. Dan kita akan membaca, mungkin bisa ditampilkan kan ya? Bisa tampilkan kan ya? Boleh minta hostnya? Udah, udah ya? Belum. Belum? Udah bisa screen share. Oke. Oke ya. Mulai dari yang oke. Bagian berikutnya nih ya. Nah, ini agak panjang nih. Roma pasal 2 ayat 17 sampai pasal 3 ayat 20 dan judulnya di episode 6 ini adalah klarifikasi bagi orang Yahudi. Nah, sebelumnya kita akan baca dulu. Siapa yang bersedia untuk membacakannya? Kalau saya usul dibagi dua ya, pasal 2 ayat 17 sampai ayat terakhir itu satu orang, kemudian ayat 1 sampai 20 itu satu orang lagi. Siapa yang mau diberkati Tuhan dengan membaca hari ini? Saya boleh Pak, ayat 17 sampai terakhir ya. Ya. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat, engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat
Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Amin. Amin. Ya, itu dulu ya. Ini kalau kita lihat, boleh di-close dulu, Gaby? Jadi kalau kita lihat, kita ini sedang membaca bagaimana kalau kita baca tadi ya dari pasal 2 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-29 tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang Yahudi. Jadi boleh di next, Gaby? PowerPoint-nya. Ya, di next. Nah, jadi kita lihat dulu ya. Review sebentar. Roma pasal 1, kita melihat bahwa Paulus banyak memakai kata mereka. Gitu kan, mereka sebagai penyembah berhala. Kalau kita ingat ya, kayak juga kan sudah bahas ya ini di versi Gen Y ya, bagaimana mereka itu menyembah berhala dan kemudian Paulus bilang begini ya kira-kira ya, mereka menggantikan Allah yang benar dengan Allah yang bisa dilihat, yang seperti binatang dan seterusnya gitu kan, seperti burung-burung dan seterusnya, dan itu yang disembah oleh mereka. Jadi karena manusia meninggalkan Allah dan menyembah berhala, maka Allah menyerahkan manusia kepada kebejatan moral ya. Masih ingat ya semua. Nah, di situ pakai katanya mereka. Tetapi di pasal 2 minggu lalu kita bahas bagaimana ada perubahan dari kata mereka menjadi kata kamu. Ya, kamu ya. Nah, di situ bicara soal kamu sebagai orang Kristen di Roma ya, apakah kamu seperti mereka juga penyembah berhala? Jangan kamu menghakimi orang lain ya, menghakimi. Jadi kita ingat ya, ini kan suratnya kepada orang Kristen yang ada di kota Roma. Kota Roma itu bukan seperti sekarang ya, udah istilahnya udah modern, banyak sekali orang Kristen di Roma sekarang. Tetapi dulu waktu Paulus menulis surat ini, kekristenan baru muncul. Dan di sana masih penyembah berhala. Nah, orang Kristen yang ada di Roma, di gereja di Roma ini, jangan-jangan mereka itu menghakimi, mereka semua itu penyembah berhala. Karena mereka sendiri juga sama gitu. Karena hati-hati. Jangan menghakimi karena kalau mereka melakukan juga ya sama aja. Nggak ada status mereka sebagai orang Kristen, nggak ada keuntungannya. Kalau mereka melakukan hal yang sama seperti penyembah-penyembah berhala yang ada di Roma pada saat itu. Nah, kemudian tadi Pak Stevi sudah baca, ya. Bagaimana kalau orang Yahudi? Ya. Karena begini, ini perlu kita pelajari dengan lebih sungguh-sungguh. Makanya hari ini kita akan belajar mengenai bagian ini ya. Orang Yahudi itu adalah orang yang sangat percaya bahwa mereka sudah menerima kebenaran lewat hukum Taurat. Ya, ketika gereja di Roma berdiri, gereja di Roma itu berdiri kira-kira baru sekitar mungkin 30 atau 10 tahun sampai 30 tahun sejak kekristenan muncul ya, sejak Yesus mati di kayu salib, kemudian bangkit kembali dan kemudian naik ke surga. Baru gereja mulai.
Gereja mulai, kemungkinan ya sejak saat itulah gereja mulai ya. Paulus ketika menulis ini kira-kira mungkin 20-30 tahun setelah gereja ada. Jadi masih sangat singkat sekali dibanding dengan orang Yahudi. Orang Yahudi sudah menerima hukum Taurat itu sejak Musa terima di Gunung Sinai. Dan itu kira-kira ya sekitar boleh dibilang ya 2000 sampai 3000 tahun sebelumnya. Ya. Jadi orang Yahudi dengan agamanya itu ya udah 2000 tahun kira-kira, mungkin 2000 sampai 3000 tahun. Tepatnya mungkin 2400 tahun, 2450 tahun sejak Paulus nulis. Jadi sudah ribuan tahun orang Yahudi lebih dulu ada dengan semua peraturan yang mereka miliki. Ya, sejak mereka terima di Gunung Sinai, di situ Musa menerima tidak hanya hukum Taurat ya, di dalam hukum Taurat itu kan banyak sekali ya, ada aturan mengenai ibadah, bagaimana cara bikin bait suci, bagaimana caranya mereka harus melakukan korban, ya itu lengkap sekali. Oke, masih ingat ada berapa hukum dalam Taurat? Ada berapa hukum di dalam Taurat? Masih ingat nggak? Kita bahas itu minggu lalu tuh, lupa ya. Kalau ingat hukum Taurat 600 berapa gitu? Siapa tuh yang tulis? Baca. 600 sekian. Ya, 600. 613, Pak. Ya, betul. Siapa tuh tadi yang bilang ya? 600 sekian. Nah, Pak Stevi lebih lengkap lagi. 613. Ya. Masih ingat ya? Oke ya. Nah, ada contekannya. Jadi ada 613 aturan di dalam Taurat. Itu yang diterima oleh Musa. Ya. Ada yang bilang, Pak, bukan cuma 10. Nah, 10 itu adalah 10 perintah Allah itu pendahuluannya gitu ya. 10 itu pendahuluannya, masih ada 603 lagi aturan. Dan aturan-aturan itu dicatat ya, mulai dari Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Nah, di situ semua tuh, catat semua. Total semuanya itu ada 613. Ya. Dan ada berapa yang positif? Ada nggak dicatakannya? Ada. Nah. 365 yang positif. Yes. Dan 248 yang negatif. yes, ya. Masih ingat yang positif apa? Oke, coba dibaca ininya contekannya. Hukum positif. Hukum positif adalah yang isinya kewajiban. Hukum negatif yang isinya adalah larangan, ya. Kalau hukum positif itu bilangnya wajib, harus gitu kan. Kalau hukum negatif bilangnya apa? Larangan atau jangan. Nah, ya. Jadi kalau ada di sini kita yang berpikir ya, Pak, saya kan sudah tidak mencuri, membunuh, berzina gitu kan ya, dan merasa sudah oke, ya pikir-pikir lagi karena masih banyak lagi. Larangan aja ada 248. Larangan. Ya. Jadi kalau tidak membunuh, tidak berzina, tidak bersaksi dusta ya, berbohong, ya, tidak mengingini, itu baru sedikit tuh. Ya masih ada banyak lagi larangan yang lain yang kita belum pernah baca kali ya. Nah, kalaupun yang 248 itu kita nggak lakukan ya, nggak langgar, masih ada 365 yang kewajiban yang belum. Jadi, nah, apakah, nah ini yang jadi masalahnya, orang Yahudi punya semuanya tuh 613 itu. Dan mereka sudah mencoba untuk mengikuti itu selama ribuan tahun. Sejak nenek moyang mereka dan seterusnya mereka coba. Makanya mereka akhirnya punya satu agama yang sangat ketat gitu ya. Kalau teman-teman ya Bapak Ibu lihat apa yang kita bisa baca di Perjanjian Baru, terutama di cerita tentang Yesus ya. Bagaimana Yesus seringkali berhadapan dengan ahli Taurat ya. Ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, mereka ini bertentangan seolah-olah dengan Yesus karena kayaknya kok Yesus malah melanggar semuanya itu gitu kan. Nah, ini kita akan bahas. Ini kita yang bahas. Kenapa? Karena orang Yahudi itu sebenarnya miss the point ya.
mereka itu dapat Taurat, tapi malah nggak ngerti buat apa sih Taurat itu, ya. Dan orang Yahudi merasa kalau sudah melakukan hukum Taurat itu, maka dia jadi orang yang kudus dan bisa masuk surga. Itu masalahnya gitu. Apakah benar? Dan masalahnya apakah ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan benar, ya? Nanti pasal 3 kita akan baca, ya. Kalau memang nanti Taurat itu ternyata tidak bisa menyelamatkan, ya. Terus buat apa dong jadi orang Yahudi? Kenapa Tuhan harus pilih orang Yahudi? Sampai spesial, punya bait suci, ada Taurat, ada imam, bahkan mereka disunat juga secara khusus gitu kan. Oh, apa kelebihannya jadi orang Yahudi? Apa bedanya orang Yahudi dengan orang yang lain kalau ternyata Taurat pun tidak menyelamatkan? Nah, itu yang kita akan belajar pada hari ini. Ya, oke, next, Gaby. Oke, ya. Ada dua kebanggaan dari orang Yahudi. Yang pertama adalah hukum Taurat, yang kedua itu sunat. Itu yang dibanggakan. Karena orang Yahudi itu merasa bahwa Taurat itu hanya diberikan kepada mereka saja. Sementara sunat itu adalah tanda secara lahiriah bahwa mereka ini umat pilihan. Ya, itu kebanggaan mereka. Ya. Nah, kalau kita baca di pasal 2 minggu lalu ya, kita ingat ada yang namanya hukum mati nurani. Masih ingat ya? Masih ingat ya, hukum mati nurani. Hukum mati nurani itu apa? Itu hukum yang Tuhan berikan ke dalam hati manusia yang tidak pernah mendengar langsung hukum-hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat. Ya. Makanya orang kan bisa nanya begini, Pak, kalau memang Tuhan itu adil, harusnya Tuhan kasih dong semua hukumnya kepada semua orang. Ya. Nah kan nggak semua orang dengar hukum Taurat, zaman dahulu belum ada internet gitu kan, tinggal download gitu kan, enggak ya. Nah, untuk orang yang bukan Yahudi, gimana cara Tuhan menghakimi mereka? Kan mereka nggak tahu mana salah, mana benar. Nah, Tuhan bilang, Paulus bilang, ada yang namanya hati nurani, bahwa Tuhan menempatkan hukumnya kepada hati manusia. Dan masalahnya semua manusia ternyata juga melanggar hati nuraninya. Ya. Jadi walaupun orang tidak pernah dengar hukum Taurat, mereka punya hukum hati nurani. Dan manusia dihakimi dengan hati nuraninya. Sama juga dengan sekarang, kalau ada orang yang belum pernah dengar Injil, ya, kan katanya mereka tidak diselamatkan. Oh, Pak, nggak adil dong, mereka belum pernah dengar Yesus. Bagaimana mungkin mereka dihukum kalau mereka tidak pernah mendengar Yesus? Nah, ini yang Bapak Ibu, ini hati-hati ya, itu jebakan pertanyaan itu. Ya, kalau ada yang pernah orang nanya begini, nah kita diskusi ya, semua boleh jawab. Kalau ada orang bilang, Pak, bagaimana dengan orang yang belum pernah dengar Injil, belum pernah dengar Yesus, terus mereka mati, apakah mereka masuk neraka gara-gara belum pernah dengar Yesus? Kan mereka nggak pernah dengar, nggak ada orang yang ngomong sama mereka tentang Yesus. Gimana jawabannya? Silakan kalau ada yang mau ini. Di close dulu aja, Gaby. Di close dulu aja, Gaby, PowerPoint-nya. Ayo kita diskusi ya. Kita diskusi. Ada yang punya ini enggak? Ide enggak? Gimana jawab orang yang nanya begini? Kalau ada orang yang belum pernah dengar Yesus, atau kalau zaman dahulu dengar Taurat, ya, apakah adil kalau mereka juga masuk neraka kalau belum pernah dengar Yesus? Ya, sebenarnya mirip sih dengan soal Taurat ini. Ya. Ayo, siapa yang mau jawab? Bu Debi, silakan. Saya matikan videonya enggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, Bu. Kalau saya sih selalu ngomong gini, enggak, kalau orang yang belum kenal Yesus bisa dan masih bisa masuk surga. Asalkan menuruti setiap perintah yang diajarkan
menurut agamanya masing-masing. Karena menurut saya sih setiap agama itu pasti mengajarkan sesuatu yang baik gitu loh Pak. Seperti kalau Buddha itu kan banyak hal dia enggak boleh, malah kalau saya pribadi justru kalau misalnya soal kebajikan, Kristen masih jauh kalah dengan agama Buddha untuk kebajikan ya Pak. Nah, sekarang saya akan ngomong bisa gitu, asal bisa melakukan semua perintah agamanya masing-masing. Nah, pertanyaannya apakah masih bisa kita melakukan semuanya tanpa satu kesalahan itu? Yaitu menurut saya sih seperti itu. Mantap. Ngomong-ngomong minggu lalu nggak kelihatan Ibu Debbie. Iya Pak, soalnya sekarang kan buka toko, jadi pulang itu sudah capek. Waduh, puji Tuhan. Ya, apa namanya, makanya kalau bisa sih usul ya memang sih bentrok jamnya dengan saat teduhnya Philip, cuman ya enggak apa-apa sih, ini aja sudah ditahan-tahan, sudah enggak apa-apa, sambil mata sudah setengah watt. Oke. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau menurut Ibu Debbie, setiap orang itu kan punya agama. Kira-kira begitu kan, punya kepercayaan. Nah, kalau mereka selamat enggaknya itu kalau mereka melakukan semua yang diajarkan oleh agamanya gitu kan. Ya, pertanyaannya gini Bu Debbie, kalau orangnya tidak beragama gimana? Ya. Kalau orangnya ateis gimana? Saya nggak percaya Tuhan gitu kan. Kalau saya sih selalu ngomong ya itu Pak, kembali lagi ke hati nurani, karena saya percaya bahwa hati nurani itu adalah hati yang paling murni yang Tuhan kasih ke kita. Jadi meskipun dia ateis, dia pasti punya rasa kemanusiaan gitu loh. Jadi kalau selama itu perbuatannya tidak melanggar hati nuraninya, itu ibaratnya itu kayak apa ya Pak ya? Maksudnya bisa gitu loh. Tapi kan setiap manusia, saya pasti percaya setiap manusia itu tidak akan mampu menuruti hati nuraninya yang terdalam, termurni ya. Jadi kan kadang kita ngomong itu hati nurani saya yang terdalam. Kalau kadang itu rancu. Maksudnya kalau sudah ego main itu pasti rancu. Tapi hati nurani yang termurni itu juga kita perlu benar-benar maksudnya mengkoreksi lagi apa benar itu gitu loh. Itu ya. Pak menurut saya. Nah, jadi kalau ditarik lagi gitu kan, sebenarnya bukan soal agama dong jadinya ya. Karena agama itu kan ada aturan-aturan dan aturan-aturan itu kan tentunya dibuat, ya kita percaya bahkan dalam agama Kristen sekalipun kadang-kadang ada aturannya dibuat oleh manusia gitu kan, yang memang bukan aturannya Tuhan. Karena masalahnya gini, ingat di pasal 1 kalau nggak salah ya, kan saya pernah tanya gitu kan, kalau kita nanya orang ya, Tuhan tuh kayak apa gitu kan ya, maka dia akan membuat Tuhan yang mirip banget dengan dia. Gitu kan. Kalau dia suka makan misalnya ya, maka Tuhannya juga suka makan gitu kan. Supaya apa? Supaya Tuhannya dia itu cocok sama dia gitu. Jadi dianya kan benar terus gitu. Ya, jadi kalau ngomong agama bisa terjadi bahwa agama itu termasuk dalam kekristenan ya, yang istilahnya orang beragama dia merasa benar karena sudah melakukan sesuatu, ya sudah melayani, sudah membaptis orang misalnya ya, atau sudah memberikan perpuluhan, sudah berbahasa roh mungkin, atau sudah bernubuat gitu kan, sehingga merasa saya sudah melakukannya dan saya cukup baik gitu kan. Nanti kalau mati masuk surga gitu kan. Nah, bukan itu kan sebenarnya gitu. Tetapi benar-benar yang saya setuju dengan Ibu Debbie ya, harus dari hati nurani gitu. Benar atau salahnya itu berdasarkan hati nurani dia gitu. Jadi kalau dia belum pernah dengar mengenai Kristus, ya, maka dia tidak dihakimi karena dia tidak dengar Kristus, itu intinya. Tapi dihakimi karena dia bersalah terhadap hati nuraninya. Dia tahu itu salah tapi dia langgar. Nah, itulah penghakimannya. Dan semua orang manusia di dunia ini punya hati nurani. Bahkan yang tadi saya setuju dengan Bu Debbie, orang ateis sekalipun dia punya yang namanya hati nurani.
Ya, nah hati nurani itu dia tahu itu benar, dia tahu itu salah. Nah, yang benar dia tidak lakukan, yang salah dia lakukan, gitu kan, dilanggar. Nah, disitulah dia bersalah. Nah, dia dihakimi karena itu. Nggak peduli dia dengar Yesus atau nggak dengar Yesus, itulah penghakimannya. Ya, ya Bu Christine, silakan. Eh, saya lupa dulu baca di mana, tapi saya pernah baca tentang penilaian terhadap manusia. Yang pertama itu orang benar dengan orang yang dibenarkan. Jadi terhadap pertanyaan Bapak tadi, menurut saya nih yang saya ngerti, jadi orang itu misalnya lah ya, itu kalau nggak salah di kitab apa tuh yang bagaimana dengan bayi baru lahir langsung meninggal gitu kan? Ada tuh di kitab apa saya lupa. Nah dalam kasus itu tuh yang saya pernah baca buku itu adalah dia mungkin masuk dalam kategori nanti dibenarkan karena kan dia belum ada perbuatan, tapi dia kan lahir dalam dosa, apakah nggak masuk surga, kira-kira gitu. Nah kategori yang seperti itu kan dia akhirnya mendapat pembenaran, kira-kira gitulah oleh Allah. Lalu yang kedua kategori orang-orang yang memang padanya selama hidupnya benar-benar belum pernah dijangkau oleh Injil. Itu dia akan dihakimi dengan perbuatannya, jadi bukan agamanya atau imannya. Mungkin nanti masuk ke kategori nuraninya. Tetapi untuk orang-orang benar, orang-orang yang sudah kenal Tuhan, nah itu nanti baru masuk yang pertanyaan Bapak tadi. Maksudnya dia sudah tahu, pernah dengar atau sudah tahu, tapi tidak melakukan, tidak mengimani, maka itulah disitulah memang nanti apakah akan masuk surga atau tidak, kita baru bisa bahas di situ, gitu loh Pak. Itu yang saya nangkep, saya ngerti dari yang tentang poin seperti ini. Itu Pak, thank you. Ya, yang pertama itu mengenai bayi ya. Kalau bayi itu tolong agak dibedakan dulu. Nah, karena bayi itu belum bisa punya kemampuan untuk membedakan yang baik dengan yang tidak baik gitu kan, yang salah dengan yang benar. Ya, termasuk juga di dalamnya adalah orang yang mengalami gangguan mental atau yang keterbelakangan mental ya. Orang-orang yang tidak bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Itu special case ya, itu tolong dipisahkan dulu. Ya, oke. Jadi nanti kita akan bahas mengenai bayi bagaimana. Tapi yang kedua, mengenai dibenarkan ini, gitu kan ya. Nah sebenarnya pertanyaan saya gini, Bu Christine. Balik ke pertanyaan awal ya. Kalau orang itu belum pernah dengar mengenai Yesus, nah dia dihakiminya bagaimana? Berdasarkan apa? Gitu. Apakah dia dibenarkan juga gitu karena dia tidak pernah dengar Yesus, ya udahlah kamu nggak pernah dengar Yesus, ya udah kamu dibenarkan gitu. Gimana Bu Christine? Sorry Pak, tadi saya sempat off nih Zoom-nya. Oh iya. Saya on off dulu nih Zoom-nya. Sempat hilang. Ya. Baru sampai di apa tadi Pak, orang benar dibenarkan. Nah, jadi kalau yang orang yang belum pernah dengar Yesus, apakah dibenarkan? Iya. Gitu, Bu Christine. Karena dia belum pernah dengar Yesus, jadi ya udah dia dibenarkan gitu kan. Karena kasihan kan belum pernah dengar Yesus gitu. Apa begitu Bu Christine? Bukan. Bukan. Bukan Pak. Jadi yang saya nangkep gini, misalnya nih ada orang dia benar-benar belum pernah mendengar Injil gitu loh. Ya. Nah tadi kan saya nangkapnya kan pertanyaan Bapak, bagaimana? Kalau dia belum pernah dengar Injil kan berarti memang dia belum tahu Tuhan Yesus. Ya. Berarti kan apakah dia nggak masuk surga kalaupun misalnya dia baik gitu misalnya kan? Ya. Nah pertanyaan Bapak kan dari situ. Nah untuk orang yang seperti itu, Allah menghakiminya adalah dengan melihat perbuatannya. Akhirnya nanti dia masuk kategori dibenarkan gitu loh, dibenarkan walaupun dia tidak ada statement kenal terima Yesus, lalu mungkin iman kepada Yesus, tapi bukan salah dia kan, mungkin memang dia sama sekali belum pernah dijangkau. Ya. Tapi karena dia baik, jadi dibenarkan gitu ya, kira-kira gitu.
perbuatannya Ya. bisa lah menolong dia gitu. Saya lupa cuman tuh di ayat mana gitu. Oh. Kalau begitu, mendingan kita nggak usah nginjil. Halo Pak, sorry Pak, maksudnya enggak gini. Karena kalau kita nginjil, kasihan nanti dia dengar tentang Yesus, dia nggak bisa lakukan, malah masuk neraka. Gitu kan? Kalau dia Sorry Pak, bukan. Maksud saya oke, kan kita menilai objektif orangnya, bukan ke kitanya. Makanya nanti ah, memang ada lanjutannya. Makanya teruslah menginjil karena kita nggak pernah tahu bahwa di sekitar kita ada jiwa-jiwa yang memang masih belum mendengar. Tapi maksudnya begini loh Pak, kalau di muka bumi ini ada satu kelompok orang atau bahkan satu orang dari dia lahir sampai siapa tahu umur pendek kan, dia belum pernah mendengar Injil, mengetahui tentang Yesus. Bagi orang ini bagaimana? Nah, bagi dia Allah akan menghakimi dia berdasarkan perbuatannya selama dia hidup. Kira-kira gitu loh Pak. oke. Nah, itu Tapi saya cuma ayatnya mana gitu. ya, ya itu logikanya sih Bu ya, ayatnya banyak. Nah, tinggal masalahnya soal dibenarkan ini ya. Dibenarkan ini sebenarnya eksklusif nih ya. Nanti kita akan bahas tentang dibenarkan ini. Tapi dibenarkan ini, ya saya mesti ngomong dari di depan ya, dari awal. Dibenarkan itu hanya terjadi kepada orang yang percaya Yesus. Ya. Oh. Dibenarkan itu eksklusif adalah sebuah tindakan Tuhan kepada orang yang percaya Yesus. Jadi orang yang di luar Yesus itu tidak bisa menerima yang namanya pembenaran tersebut atau dibenarkan tersebut, tidak bisa, ya, tidak bisa. Ya. Jadi harus berdasarkan. Nah, kalau balik ke pertanyaan awal ya, jadi memang semua orang itu dihakiminya berdasarkan perbuatannya, betul tuh Bu, ya. Nah masalahnya perbuatan dia tuh nggak ada yang benar gitu, atau bukan nggak ada yang benar ya, ada salahnya, nggak 100% benar. Dan kita sudah bahas minggu lalu ya, satu kesalahan aja sudah cukup untuk membuat orang itu tidak bisa diterima oleh Tuhan karena Tuhan itu kudus. Ya, masih ingat ya pakai ilustrasi air mineral itu ya, Bukim masih ingat ya? Nah, ya, kalau air mineral kalau sudah tercemar ya kita nggak mau minum karena ya mungkin kita nggak tahu kan di dalamnya ada apa gitu. Nah, kita aja kalau mau minum air itu punya standar. Kita nih orang berdosa ya, yang masih endol-endolan kalau kata kata Tamara kan ya, masih untuk minum aja kita punya standar. Ah kalau kayak gini kita nggak mau gitu kan. Nah kira-kira Tuhan punya standar nggak? Pasti punya. Standarnya apa? Kekudusan, sempurna. Oleh karena itu satu kesalahan aja sudah cukup untuk membuat orang itu tidak diterima di sisi Tuhan, alias tidak masuk surga. Ya. Nah kesalahannya dari apa? Kesalahannya ketika dia melanggar apa yang dia tahu adalah salah. Dia tahu itu salah, dia dilakukan. Bahkan di mata Tuhan tidak hanya kesalahan kan, tahu itu benar nggak dilakukan juga salah. Ya, Yakobus 4 ayat ke-17 masih ingat. Ya. Jadi orang yang di luar Kristus itu dihakimi dengan hati nuraninya. Ya, nah, tetapi orang Israel, orang Yahudi itu dihakimi dengan hukum Taurat yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Ya, silakan tampilin lagi tuh, AGB. PowerPoint-nya ya. Oke, boleh dibaca? Sebelumnya, GB. Sebelumnya. Nah itu, ya. Roma 2 ayat 18 sampai 20. Roma 2 ayat 18 sampai 20. Dan tahu akan kehendaknya dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Nah, itu. Wah,
Ini kalau kita renungkan sungguh-sungguh ayat ini ya, ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Karena ternyata Paulus bilang orang Yahudi itu melalui hukum Taurat tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang tidak. Bahkan dikatakan begini, kalian nih orang Yahudi yang punya hukum Taurat itu adalah penuntun bagi orang buta. Kalau ingat Yesaya 60 ayat 1 kan, bangkitlah menjadi teranglah karena kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Ya, baca deh, oke. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Ya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Ya. Nah, masih ingat ya, ayat ini kita sering dengar di gereja dan seterusnya. Tapi jangan lupa bahwa ayat ini sebenarnya diberikan kepada orang Israel. Ya, kepada orang Israel. Ini Yesaya nih ya yang ngomong kan. Yesaya pasti ngomong kepada orang Israel. Dan orang Israel ini dikatakan mereka memiliki terang, makanya dikatakan bangkitlah jadi teranglah. Kamu tuh orang yang spesial. Karena apa? Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan yang mana? Lewat hukum-hukum Tuhan. Lewat hadirat Tuhan yang ada di dalam ibadahnya orang Israel. Masih ingat ya, orang Israel itu kan pergi ke bait suci dan seterusnya. Ada pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Di situ mereka ketemu Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan di antara orang Israel. Ya, jadi dua ini. Ya lewat hukum Taurat, lewat hadirat Tuhan. Mereka itu adalah pembawa terang. Kenapa? Karena dunia ini gelap ya. Gelap. Ayat 2 gimana? Oke. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Ya. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Yes. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, itu ya jelas banget ya, Bapak Ibu ya, bahwa di situ dikatakan bahwa dunia ini, bangsa-bangsa ini dalam kegelapan, dalam kekelaman, dan orang Israel ini harusnya menjadi terang. Kenapa? Mereka punya Taurat. Mereka bersama dengan hadirat Tuhan. Ya, Shekinah glory. Makanya Paulus bilang kan, ya, engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka di dalam kegelapan. Pendidik orang bodoh, pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Ya, ini dahsyat sekali ya. Jadi orang Israel itu bangga banget dengan yang namanya Taurat, karena Taurat ini adalah kalau bahasanya Inang tuh ya, bahasanya Tamara adalah dikerenin dalam kekerenannya Tuhan. Ya, ya. Mereka nya nggak keren, ya, tapi mereka dikerenin dalam kekerenan Tuhan. Ya, masih ingat kan ya? Kita kemarin ada gerhana bulan ya, gerhana bulan. Nah jadi kita itu seperti bulan, Tuhan itu matahari. Kita itu memantulkan cahayanya matahari. Oke, sampai sini jelas semua ya? Ada yang mau tanya? Oke, next, Debbie. Nah, mereka walaupun memiliki Taurat, tidak otomatis membuat orang Yahudi melakukan hukum Taurat. Justru bagi mereka dituntutnya lebih berat sebenarnya. Ya. Jadi memang ini kebanggaan bagi orang Yahudi, tetapi sebenarnya berat sekali untuk melakukannya. Nah, sehingga ada catatan bagaimana orang Yahudi justru melakukan hal-hal yang jahat. Dan ini sangat nyata bagi orang Yahudi yang ada di kota Roma. Kenapa? Karena pada tahun 19 Masehi ya, itu Yosefus mencatat bahwa Kaisar Tiberius mengusir orang Yahudi dari Roma pada tahun 19 Masehi karena penipuan yang dilakukan oleh 4 orang Yahudi terhadap seorang wanita bangsawan. Ya. Jadi ini Yosefus itu adalah seorang sejarawan. Ya, dia adalah
orang yang mencatat semua kejadian zaman dahulu. Ya, Yosefus ini dia orang Yahudi tapi warga negara Romawi. Dia mirip seperti Paulus, ya. Dia mirip seperti Paulus. Nah, Yosefus ini catat semuanya, dan salah satu yang dicatat oleh Yosefus adalah bagaimana ya Kaisar Tiberius pernah mengusir orang Yahudi dari Roma. Nah, jadi pasti orang Yahudi yang ada di Roma ngerti pengalaman ini ya. Dulu pernah tuh kita diusir ya dari kota ini karena dulu ada orang Yahudi yang menipu seorang bangsawan Romawi ya, wanita bangsawan Romawi. Jadi orang Yahudi itu walaupun punya Taurat tapi jahat. Dan itu terbukti waktu zaman Yesus kita melihat ya nggak usah zaman Yesus lah ya. Sejak kita lihat mereka terima Taurat ya di Gunung Sinai, harusnya dalam waktu kira-kira cuma beberapa minggu saja mereka masuk ke tanah perjanjian. Betul ya? Tapi apa yang terjadi sejak terima Taurat di Gunung Sinai, mereka malah muter-muter selama 40 tahun di padang gurun. Baru setelah itu masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena orang Yahudi itu tidak percaya kepada Tuhan, mereka justru bersungut-sungut dan seterusnya. Jadi waktu terima Taurat pun mereka tidak berubah. Ya. Kita ingatkan ceritanya berlanjut lagi waktu zaman Yosua juga sama ya. Ada yang mencuri itu yang namanya Achan tuh ya. Kemudian zaman hakim-hakim, waduh lebih parah lagi ya. Muter-muter aja sampai Tuhan kirim berapa hakim-hakim itu. Karena orang Yahudi berkali-kali menyembah berhala terus. Ya. Zaman Saul ya agak mendingan mungkinnya, zaman Daud lebih mendingan lagi. Zaman Salomo mulai menurun ya, masuk zaman raja-raja, nabi-nabi, waduh ya. Sampai akhirnya Tuhan mengusir dan membuang orang Yahudi. Betul ya? Yang dibuang ke Asyur dan kemudian dibuang ke Babilonia dan Persia. Kenapa? Ternyata punya Taurat tidak menjamin mereka jadi orang benar. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya? Sebelum kita lanjut? Kalau tidak ada, oke kita lanjutkan ya. Kebanggaan orang Yahudi yang kedua adalah sunat. Nah, ya. Jadi sunat ini adalah tradisi unik orang Yahudi yang sudah dilakukan selama kira-kira 3.000 tahun. 3.000 tahun ya. Jadi sejak zaman Abraham tuh ya. Kemudian mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, orang Israel, dan seterusnya, itu melakukan tradisi sunat. Nah, apa sih sunat ya? Sunat itu adalah tradisi yang dilakukan oleh orang Yahudi untuk menjadi tanda lahir, ya, tanda lahir bahwa mereka adalah umat pilihan, ya, umat pilihan dari Tuhan, ya. Nah, ini tradisi yang sebenarnya mirip-mirip juga sih, semua agama juga punya tradisi, punya ritual ya. Orang Kristen juga punya tradisi yang namanya baptisan, penjamuan kudus, Natal, Paskah itu jadi tradisi. Dilakukan, tapi seringkali ya orang Kristen pun nggak ngerti kenapa harus misalnya penjamuan kudus, kenapa harus baptisan ya. Kenapa? Karena cuma kebiasaan aja jadi tradisi. Orang Yahudi juga sama. Sunat itu jadi semacam ritual aja. Umur sekian ya sunat gitu kan, ya. Bahkan sunat mereka kan sunat waktu masih kecil, ya anaknya pun belum ngerti kenapa harus sunat. Tiba-tiba udah gede udah sunat gitu kan saudara ya. Nah, hanya karena orang melakukan sesuatu tidak berarti dia jadi benar. Ya. Sering kita ketemu ya. Moga-moga di sini nggak ada ya. Ada orang yang datang ke gereja hanya Natal sama Paskah doang. Dan udah gitu merasa sudah cukup baik dan menuntut harus masuk surga. Kan saya udah lumayan Natal Paskah datang gitu. Ya nanti kalau mati saya kan nggak nyusahin orang, saya juga ya datanglah Natal Paskah. Gak usah nuntut saya datang tiap minggu lah gitu kan. Natal Paskah aja sih udah bagus banget gitu kan. Dan merasa nanti kalau mati masuk surga gitu saudara ya. Orang melakukan itu tidak otomatis dia benar. Ya.
Jadi kalau kita baca Roma 2 ayat 28 ya. Oke, tolong bacakan. Ayat 28. Ya. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Yes. Jadi harusnya ya orang itu melakukan sesuatu itu karena memang dia mengerti kenapa dia harus lakukan. Bukan hanya untuk dibanggakan. Oh, saya orang Yahudi, ya, orang bersunat. Makanya bahkan kadang-kadang di Alkitab pun dipakai kan orang tidak bersunat, gitu kan? Orang bersunat dan orang tidak bersunat. Jadi sunat itu menjadi pembeda, ya, menjadi kasta orang disunat dan orang tidak disunat. Yang disunat lebih baik, yang tidak disunat lebih tidak baik, gitu kan? Ya. Nah, jadi status mereka sebagai orang disunat ini, umat pilihan ini, itu jadi status yang dipakai untuk membenarkan diri sendiri. Dan itu Tuhan sama sekali tidak bermaksud seperti itu, ya. Karena harusnya ketika mereka menerima itu, mereka mengerti bahwa mereka adalah pilihan, orang pilihan. Harus ada dampak ke dalam hati mereka untuk berubah. Tapi kenyataannya mereka tidak berubah juga. Makanya Paulus bilang begitu, ya. Kalau mau ngomong Yahudi yang benar nih, ya, bukan karena lahir Yahudi aja, ya. Begitu lahir, kalau anak laki sebagai orang Yahudi hari kesekian sudah disunat, gitu kan. Seolah-olah dengan lahir sebagai Yahudi otomatis mereka jadi umat pilihan. Ya, sebenarnya tidak, ya. Umat pilihan yang benar-benar itu bukan karena dia darahnya itu keturunan orang Yahudi, bukan, tetapi karena mereka melakukan apa yang Tuhan minta dalam hati mereka. Jadi bukan sekedar apa yang terjadi kepada fisik mereka. Sampai sini saya harap semua bisa menangkap ya. Artinya kalau masih kurang mengerti, silakan tanya. Ya, langsung tanya sekarang, ya. Jangan nunggu nanti, ya. Makanya Paulus bilang, sunat yang benar itu bukan secara lahiriah saja, tetapi harus dalam hati itu terjadi pertobatan, gitu kan, terjadi perubahan. Wah, saya ini orang yang berbeda. Saya ini umat pilihan Tuhan. Artinya saya harus mengikuti apa yang Tuhan minta saya lakukan. Harus membela nama Tuhan. Harus membawa keharuman bagi Tuhan. Gitu, ya. Bukan sekedar petantang-petenteng saya orang Yahudi, gitu, ya. Atau kita sebagai orang Kristen juga nggak bisa begitu. Oh, saya sudah dibaptis, gitu kan. Oh, saya sudah perjamuan kudus. Oh, saya sudah berbahasa roh. Oh, saya sudah melayani, gitu kan. Dan itu menjadi kebanggaan kita. Tidak, jangan salah. Kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Bukan sebagai sesuatu yang kita bangga-banggakan. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Next, Gibi. Nah, sekarang kita akan baca pasal 3. Ya, tadi belum dibaca nih. Ayat 1 sampai ayat 20 kalau nggak salah ya. Ya. Silakan siapa yang mau baca? Pasal 3 ayat 1 sampai 20. Siapa yang membacakan? Silakan. Yang belum kedengaran suaranya nih. Bu Aliana? Oke. Asik. Roma 3 ayat 1 sampai 20. Ya. Tuhan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ya, ketidaksetiaan. Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis,
supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah, oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, oke, thank you, Bu. Aku jadi mengenal dosa, Pak, gara-gara Taurat, Pak. Nah, kan? Itu dia. Ini ayat 20 ini gongnya nih. Ya. Ini gong banget nih. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Coba kalau bayangin ya, kita jadi orang Yahudi, turun-temurun ya, udah 3.000 tahun, sejak nenek moyang kita melakukan hukum Taurat, terus tiba-tiba kita baca begini. Ya, Paulus bilang begini, waduh, kita sih bukan orang Yahudi mungkin nggak gitu bisa ngebayangin ya. Tapi kalau sudah bayangin orang Yahudi yang turun-temurun sejak kecil dikasih tahu Taurat gitu kan. Dikatakan begini, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya. Oke, kita bahas dulu ya satu persatu ya dari ayat 1 tadi ya. Ada 5 pertanyaan di pasal 3 ini. Ya, yang pertama adalah apa sih kelebihan orang Yahudi kalau gitu? Kalau memang Taurat tidak, sunat juga tidak, terus so what gitu? Kelebihannya apa gitu orang Yahudi gitu kan ya? Yang kedua, kalau memang orang Yahudi itu umat pilihan, tapi dia juga ternyata tidak bisa membanggakan Taurat dan sunatnya gitu kan? Jadi gimana kalau orang Yahudi tidak setia? Kan Tuhan katanya sudah berjanji untuk setia sama orang Yahudi. Terus kalau orang Yahudi setia, apakah Tuhan batal tuh? Ya, oh enggak, ya. Kita tadi sudah baca ya. Terus yang ketiga adalah mengapa jika kita dihukum karena kesalahan kita itu memunculkan kebaikan? Ya, nanti kita bahas ini ya bagian ini ya. Kemudian yang keempat, jadi apakah orang Yahudi lebih baik daripada orang yang bukan Yahudi? Ya. Apakah orang Yahudi itu dengan semua spesialnya, semua kekhususannya, semua karunia yang dia miliki sebagai umat pilihan dan seterusnya, apakah orang Yahudi lebih baik daripada orang lain gitu kan? Dan yang kelima, lalu apa gunanya hukum Taurat gitu? Yang sudah sedemikian banyak ya, gunanya apa? Tadi kita sudah baca di ayat 20 ya. Gunanya supaya orang tahu apa itu dosa. Nah, ya. Lucu ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Next, Gaby.
Nah, kita baca lagi ulang ya. Jika demikian, ya, Roma 3, 1-2, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi apa sih kelebihan orang Yahudi? Ya, kelebihannya apa? Ada 3 kelebihannya. Yang pertama, keselamatan itu datang lewat orang Yahudi. Yang kedua, firman Tuhan datang lewat orang Yahudi. Yang ketiga, Yesus Kristus Mesias adalah orang Yahudi. Itulah kelebihannya orang Yahudi. Ya. Jadi bukan karena dia lahir Yahudi, dia dapat bonus poin gitu kan, lebih mudah masuk surga. Enggak. Kelebihan dia satu-satunya adalah dia dapat privilege bahwa lewat suku dia lah ya, suku Yahudi, lewat etnis sebagai orang Yahudi, ya dia kebagian disamakan dengan Yesus Kristus, gitu aja. Satu bangsa sama Yesus. That's it. Gak ada kelebihan plus lainnya gitu kan. Gak ada kalau ngantri itu ada jalur VIP gitu, gak ada. Dia sama aja sama yang lain. Ya. Kelebihan lainnya adalah bahwa firman Tuhan datang lewat orang Yahudi. Ya jelas ya, lewat hukum Taurat datang kepada orang Yahudi lewat Musa dan seterusnya. Kemudian Tuhan kirimkan para nabi juga kepada orang Yahudi. Ya, Tuhan bangkitkan para imam, para tokoh-tokoh Alkitab yang semuanya orang Yahudi, ya, sehingga mereka itu memiliki Alkitab Perjanjian Lama yang begitu lengkap. Ya. Nah, dan Yesus Kristus adalah orang Yahudi gitu kan ya. Jadi Mesias itu orang Yahudi. Oke. Next Gaby. Lalu ayat 3 dan 4, lalu jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Ya, jadi begini. Kalau orang Yahudi memang spesial dalam artian firman lewat orang Yahudi dan seterusnya, ya. Terus gimana kalau orang Yahudinya yang sudah Tuhan pilih itu tidak setia? Apakah kemudian Tuhan membatalkan juga kesetiaannya? Tidak, ya. Sebaliknya, Allah adalah benar. Dia nggak akan pernah ingkar janji, saudara ya. Apa yang sudah dijanjikan kepada orang Yahudi sebagai bangsa pilihan, umat pilihan, itu akan tetap Tuhan laksanakan. Tapi kepada orang Yahudi satu persatu, ya, individunya, setiap individu itu tetap harus mengikuti semua perintah Tuhan. Ya, jadi tolong saudara bedakan ya. Janji Tuhan kepada bangsa Yahudi dan setiap perintah Tuhan kepada orang Yahudi itu 2 hal yang berbeda. Ya. Kepada orang Yahudi, janjinya bahwa lewat orang Yahudi akan muncul keselamatan, firman Tuhan lewat orang Yahudi, Yesus juga orang Yahudi, itu tergenapi karena Tuhan itu setia. Tapi kepada masing-masing individu orang Yahudinya, mereka harus mengerjakan keselamatan mereka masing-masing. Sampai sini bisa ikuti saya ya. Jadi karena kita, misalnya ada orang lahir sebagai orang Yahudi, nggak otomatis dia masuk surga, gitu loh maksudnya. Ya. Dia secara pribadi harus setia kepada Tuhan, harus taat kepada Tuhan. Tapi janji Tuhan kepada bangsa Yahudi itu pasti digenapi. Ya, semua yang Tuhan janjikan pada bangsa Yahudi pasti akan digenapi. Karena Tuhan tetap setia walaupun umatnya tidak setia. Ya. Oke. Jadi bukan berarti orang Yahudi itu otomatis masuk surga sekali lagi. Jangan ya, jangan berpikir seperti itu ya. Next, Gaby. Nah, ayat 5 bilang begini. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Nah, jadi begini ya. Kalau karena manusia, terutama orang Yahudi ini tidak setia, tapi Allah jadi tetap setia, ya, mendingan tidak setia aja dong, gitu kan? Kalau misalnya karena kita salah Allah tetap menyelamatkan, mendingan kita salah aja dong, gitu. Artinya begini ya, saya kasih ilustrasi, begini ilustrasinya. Kalau ada orang yang jatuh ke lubang, ya. Lubang itu cuma 1 meter, kita menolong orang itu.
Gampang atau susah, Ki? 1 meter. Gampang. Tapi kalau dia jatuh ke sumur yang 10 meter, nolongnya susah apa gampang? Susah. Kita effortnya jauh lebih besar. Betul ya? Wah, mesti pakai tali lah gitu kan, segala macam. Lama lah gitu kan ya. Nah, kira-kira begitu. Kalau orang yang dosanya dalam tanda kutip kecil ya, kita tahu nggak ada dosa-dosa kecil ya, tapi anggaplah begitu. Ya, maka Tuhan untuk mengampuninya lebih kecil juga, benar dong? Bayar dosanya lebih kecil. Tapi kalau orang melakukan dosa yang lebih besar, maka Tuhan harus nembusnya jauh lebih besar lagi kan, betul kan ya? Jadi kalau kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada manusia itu lebih besar, semakin besar dosanya, semakin besar kasih karunia-Nya, mendingan kita dosa aja segede-gedenya supaya kasih karunia Tuhan makin besar. Itu logikanya. Itu maksudnya ayat itu ya. Apa jawab Paulus? Sekali-kali tidak begitu. Ya jangan begitu mikirnya ya. Kejahatan tetap kejahatan. Tidak peduli hasil akhirnya. Hanya karena kejahatan membuat Yesus ya gini. Karena manusia jahat gitu kan, berdosa mulai dari Taman Eden sampai seterusnya, akhirnya Tuhan Yesus harus datang ke dunia dan menebus dosa manusia. Berarti kejahatan manusia itu membuat kebaikan dengan Yesus mati di kayu salib. Ya. Bukan berarti jadi kita berjasa. Kita berjasa dong. Akhirnya Yesus datang ke dunia ini dan mati di kayu salib. Karena kita berdosa, Yesus datang. Berarti kita berjasa. Ya, enggak gitu mikirnya ya. Itu twisted banget ya. Itu enggak gitu mikirnya ya. Tetap aja jahat. Gitu ya. Dan terkutuklah orang yang melakukan itu gitu kan, Saudara ya. Kebaikan yang muncul akibat kejahatan tidak membuat kejahatan tersebut menjadi baik. Ya. Jadi orang Yahudi, orang Kristen, siapapun manusia yang berdosa, jangan pernah ngomong karena saya berdosa, maka muncullah kejahatan. Makanya ada orang mikir begini. Ada orang mikir begini. Ya. Saudara pernah dengar nggak? Sebenarnya dia bilang begini, ini salah nih ya. Tolong garis bawahi, ini adalah sebuah kesalahan. Ada yang bilang begini, sebenarnya Yudas itu berjasa. Karena gara-gara Yudas, Tuhan Yesus akhirnya bisa menggenapi rencana Tuhan di kayu salib. Berarti sebenarnya Yudas itu berjasa. Kalau nggak ada Yudas, kita semua nggak ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Bener nggak mikir begitu, saudara? Ya enggak ya. Ya, tapi ada yang mikir begitu. Saya pernah ketemu orang Yudas itu berjasa. Coba kalau nggak ada Yudas kan. Apalagi dia bilang begini, karena Yudas itu dipilih oleh Tuhan gitu kan. Jadi Yudas itu sebenarnya korban doang gitu kan. Karena kalau nggak ada Yudas gitu kan, ya Yesus nggak mati di kayu salib. Oh, salah saudara ya. Kesalahan tetap kesalahan, itu kan pilihan dia. Hanya karena kesalahan itu membuat ada kebaikan, bukan berarti dia melakukan kesalahan itu jadi baik. Enggak, saudara. Moga-moga bisa ngikutin ya. Ini memang, tapi ini adalah sehari-hari sebenarnya banyak orang mikir begitu. Ya. Makanya ada orang yang udah salah, ngotot, galak lagi. Udah salah, ngotot lebih galak gitu kan. Ya. Ada mungkin mikirnya begitu. Ya. Atau ada orang yang bilang begini kan, ya, saya harus jahat sama kamu supaya kamu bisa jadi baik. Ya. Bukan jahat beneran ya, maksudnya harus kejam, ya. Beda loh, ya, kejam mau menyakiti orang dengan mau mendidik orang, ya, atau mau mendisiplin seseorang, terutama kepada anak-anak, ya. Anak-anak itu memang harus disiplin, kalau salah ya didisiplin, betul ya. Tapi ada orang yang kejam, itu beda kepada anak-anak gitu kan ya. Dan kemudian bersembunyi di balik statement supaya dia jadi orang kuat, supaya anak ini jadi baik, dan seterusnya. Padahal enggak, dia mah kejam aja gitu. Bisa ikuti saya ya?
Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Cukup jelas ya? Cukup jelas ya? Ini kita ngikutin nih cara pikirnya Paulus nih ya. Dia sistematis banget kan? Dia kan gini ya. Dia kasih statement, tapi dia tahu statement ini akan ditanyanya begini. Makanya dia langsung jawab gitu kan ya. Kalau gitu gini, kalau gitu gini, kalau gitu gini. Dia jawab, "Oh, enggak gitu, enggak gitu, enggak gitu." Ya. Bisa ngikutin ya? Makanya ini beda banget nih sama waktu yang lalu kita bahas soal Yunus. Itu kan cerita ya. Jadi kita bisa ngikutin ceritanya. Kalau ini bukan cerita, ini adalah pengajaran. Makanya kita untuk mengertinya jauh lebih effort lagi nih. Ya. Oke, kalau nggak ada tanya, next, Gaby. Nah, lalu bagaimana sekarang? Ayat 9 sampai 10 ya. Apakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Kita itu karena, nah, lihat ya, perhatikan. Paulus berubah dari kamu jadi kita. Karena Paulus juga orang Yahudi. Ya, saya perhatikan nih perubahan nih ya. Dari mereka di pasal 1, kemudian kamu di pasal 2, di pasal 3 Paulus bilang kita. Karena dia lagi ngomong kepada orang Kristen Yahudi yang ada di Roma. Sama-sama orang Yahudi ini, ya. Jadi bagaimana, apakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Nah, Paulus sebagai orang Yahudi, ingat Yahudi, Farisi, masih ingat ya pasal 1? Ya. Paulus bilang, enggak, kita orang Yahudi enggak ada kelebihan. Makanya Paulus kan pernah bilang ya di Filipi kalau nggak salah ya, aku melupakan apa yang di belakang dan aku berlari kepada yang depan. Ya, bayangin padahal Paulus itu, saudara, punya banyak sekali hal yang dia bisa banggakan di kehidupan yang lama, tapi itu tinggalin semua karena dia tahu yang lebih baik yang mana. Ya. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, ini kita merangkum nih, ya. Mau orang penyembah berhala sekalipun di pasal 1, ya. Kemudian orang Kristen di pasal 2, ataupun orang Yahudi di pasal 3, ya. Itu semua sudah melakukan dosa. Ya, penyembah berhala itu jelas dia meninggalkan Tuhan. Orang Kristen juga sama, bisa aja melakukan penyembah berhala juga, ya. Maka jangan menghakimi. Orang Yahudi juga sama, bahkan jahat juga, itu saudara ya. Semua sudah berdosa, ya. Makanya Paulus kemudian lanjutkan tuh di pasal 3 ayat 10 sampai 18, ya. Dibacain lagi tuh, ya. Memperlihatkan bahwa manusia terutama orang Yahudi itu bersalah dalam 3 area. Mereka melanggar firman, mereka perbuatan yang jahat, dan mereka juga bersalah secara rohani. Ya. Next. Oke, kalau gitu, nah ini pertanyaan terakhir ya. Apa sih manfaat hukum Taurat? Taurat menunjukkan bahwa kita ini orang berdosa. Makanya tadi yang dibaca oleh Bu Aliana ya, ini sebagai gongnya kan ya, pakunya nih ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan the last nail on the coffin ya, paku terakhir dari peti mati gitu kan ya. Udah nggak bisa dibuka lagi deh. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Perhatikan, karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nanti di pasal berikutnya ya, di episode berikutnya ini akan dibongkar lebih dalam lagi. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu di depannya ya. Di ayat 21 bilang begini. Ya, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya. Jadi sebenarnya Taurat itu justru memperlihatkan bahwa keselamatannya bukan di dalam hukum Taurat, tetapi di luar hukum Taurat. Ya, di close Gaby ya. Kita sudah selesai di PowerPoint-nya, pembahasannya ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya gunanya hukum Taurat?
apa gunanya perjanjian lama itu. Ya. Karena perjanjian lama itu kan isinya adalah hukum Taurat. Ya, di situ semua dibahas, boleh ini, boleh itu, ya. Ada hukum mengenai korban, ada hukum mengenai kekudusan, ada hukum mengenai perkawinan, ada hukum cara mendidik anak, ada hukum cara bercocok tanam aja ada hukumnya. Ada hukum soal hutang, ada hukum soal budak, ya. Ada hukum soal orang miskin, ada hukum soal janda, dan seterusnya. Semuanya ada hukumnya. Ditambah lagi dengan pesan-pesan para nabi, ya. Itu sepanjang perjanjian lama itu semua, ya. Kita sebutnya hukum Taurat dan para nabi, ya. Nah, itu semua gunanya apa? Kenapa nggak cukup? Kenapa itu harus ada lagi Yesus datang dan para murid-murid sehingga ada yang namanya perjanjian baru? Kenapa nggak cukup perjanjian lama aja? Ya. Kenapa? Karena memang hukum Taurat gunanya bukan untuk menyelamatkan. Keselamatan tidak ada dalam hukum Taurat. Nah, jadi apa sih gunanya hukum Taurat? Hukum Taurat itu memperlihatkan apa sih yang namanya dosa. Hukum Taurat itu memberikan sebuah standar. Ini loh, ini dosa. Ini yang harus lakukan. Ini yang salah, ini yang baik. Ini yang salah, ini yang baik. Itulah gunanya hukum Taurat. Tapi hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan karena tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melakukannya. Saya kasih ilustrasi begini, ya. Kasih ilustrasi. Oke, ada cermin kan itu ya. Nah itu, ya, boleh. Ada yang kecilan ya. Nah ya, thank you. Nah saya pegang nih sebuah cermin, nih ya cermin. Saya yakin ya, terutama ibu-ibu paling senang sama benda ini. Ya. Di sini ada ibu-ibu banyak ya. Siapa di sini ibu-ibu yang berani keluar rumah tanpa satu kali aja lihat ini dulu nih, cermin? Ada? Oke, berani keluar rumah tanpa lihat cermin? Apa gunanya cermin ini, saudara? Ya, cermin ini kita pakai ya untuk melihat kondisi kita, ya. Melihat kondisi kita, ya. By the way, cermin ini ya yang dilihat, ya, itu bukan kita loh, ya. Jadi siapa di sini yang pernah melihat wajahnya sendiri? Siapa di sini yang nggak pernah, nggak ada yang pernah lihat? Siapa yang pernah lihat wajahnya sendiri coba? Bu Aliana, Gebi, ya, Pas Tevi, Resen boleh Resen, ya, Bu Renta, ya, Febri. Kalau saya belum pernah lihat wajah saya sendiri. Ya, saya belum pernah, ya, belum pernah. Pak, itu kan ada cermin, lihat aja gitu. Yang saya lihat di cermin itu bukan wajah saya, itu adalah pantulan wajah saya. Ini di Zoom ini saya lihat ada saya juga. Itu bukan saya, itu rekaman atau video dari wajah saya. Kalau mau lihat wajah saya harus mata saya lepas terus saya balikin begini lihat sendiri gitu ya. Jadi kita ini nggak ada yang pernah lihat wajah kita sendiri. Kita hanya melihat cerminan, foto, ya, gambar wajah kita. Anyway, ya, cermin ini digunakan untuk melihat apakah wajah kita sudah rapi, ya, rambut sudah rapi, ada noda enggak. Betul ya? Betul ya? Kalau mau pakai make up, rapi apa enggak gitu kan ya. Ini mestinya ada inang ini ya. Dia paling ini nih. Ya. Nah, kalau ada noda di wajah kita gitu kan. Ya, kalau ya, ada noda di pipi gitu. Apa yang dilakukan? Lihat, dilap. Iya, lihat terus lap. Lap. Lapnya pakai apa? Tisu. Bukan pakai ini. Enggak dong. Lihat ya. Cermin itu
bisa memperlihatkan ada kotoran di wajah kita. Tapi bisa nggak cermin kita pakai buat membersihkan kotoran di wajah kita? Nggak bisa. Bisa sih maksa, tapi kebanyakan nggak bisa lah ya. Nggak bisa. Gitu kan. Apalagi kalau saya tahu lah ibu-ibu kan kalau malam gitu kan, kalau habis pakai make up tuh pakai apa tuh? Apa namanya? Kalau buat bersihin makeup, makeup remover. oh remover gitu ya. Ya maklum. Kayaknya. Ya. Ya makanya ya mesti tanya Inang ini. Nah, jadi nggak pakai cermin untuk menghapus noda yang ada di wajah kita. Enggak, kita pakai sesuatu yang lain. Ya. Nah, Taurat itu seperti cermin. Taurat itu hanya kasih tahu ini lo salahnya, ini lo benernya gitu. Tapi Taurat tidak bisa untuk menghapus dosa. Taurat hanya kasih lihat dosa itu apa. Begitu. Makanya Paulus bilang di ayat 20 tadi, justru karena Taurat kita mengenal apa itu dosa. Gitu ya. Nah, bagaimana yang belum pernah nggak punya Taurat? Ya tadi hukumnya hukum hati nurani. Dari hati nurani kita tahu itu dosa, gitu kan. Tapi sama-sama tidak dilakukan, saudara ya. Ketika dilanggar ya sama-sama, gitu saudara. Taurat juga sama. Taurat itu memperlihatkan apa itu dosa. Ya. Bahkan nanti kalau di pasal berikutnya ya, itu lebih parah lagi. Paulus bilang begini, tadinya saya tidak tahu apa itu mengingini, tapi baca Taurat ada yang namanya mengingini. Gara-gara baca itu ada yang mengingini, saya jadi pengen mengingini. Contoh nih ya, dunia nyata. Awas cat basah. Tulisan ya, awas cat basah. Apa yang manusia lakukan? Dipegang, betul ya? Gara-gara tulisan awas cat basah, malah penasaran, pengen pegang. Bener nggak sih catnya basah? Betul kan? Itulah manusia. Ketika dilarang malah timbul keinginan. Gitu. Jadi itulah Taurat. Memperlihatkan apa yang memang ada di dalam diri kita. Itu dosa. Haleluya. Selesai. Puji Tuhan. Thank you, Kay. Itu hartanya Inang ya, jangan. Pak, jadi kalau boleh agak sedikit rangkum, jadi seandainya ada orang yang belum kenal Tuhan dan belum mendengar Injil, berarti hati nuraninya ya, hati nuraninya. Tapi biasanya kalau ada orang dia punya hati nurani dan dia tahu Injil, tapi dia menolak Injil, berarti itu sudah urusan dia ya, maksudnya kayak kita lah orang Indonesia hidup di perkotaan pasti tahu dong yang namanya orang Kristen istilah kata gitu ya Pak, tapi dia menolak untuk mendengar Injil, berarti itu udah pilihannya gitu ya, benar nggak? Benar Pak? Ya gitu ya, kayak gitu kan. Terus iya berarti maksudnya untuk saudara-saudara kita yang beragama lain gitu kan, pasti kan mereka mendengar tentang Injil Kristus, Yesus adalah Tuhan segala macam. Tapi kan mereka menolak Injil keselamatan itu kan. Berarti ya itu pilihan mereka, ya Pak ya, gitu ya. Ya, berarti ya itu seperti yang ateis atau yang lain-lain, berarti kan mereka sudah mendengar tapi menolak, kecuali ya yang seperti Bapak bilang, bayi, lalu orang yang cacat mental, yang mungkin di pedalaman sekali mereka nggak pernah tahu Tuhan, tapi mereka kan bisa memutuskan mencuri itu baik atau tidak gitu kan, membunuh baik atau tidak lewat hati nuraninya ya Pak ya. Ya, betul. Ya, berarti ya saya sih mencatat seperti itu, maksudnya untuk ya berarti bukan diselamatkan bukan karena Injil tapi karena hati nurani mereka, dan kalau ada hati nurani kan masih mereka merasa oh ya ada makhluk, ada sesuatu yang menguasai dunia, pasti kan ada perasaan seperti itu gitu. Jadi ya perasaan nurani, hati nurani lah. Terus yang tadi Yahudi itu spesial bukan karena perbuatan mereka, tapi karena kebetulan mereka suku pilihan Tuhan gitu ya Pak ya. Ya betul. Untuk mereka selamat, mereka harus memilih gitu. Itu perbuatan mereka, benar ya? Betul. Betul sekali. Jadi
Dan sebenarnya Yahudi belum tentu selamat gitu istilahnya kalau tidak memilih untuk percaya. Ya. Dan sebenarnya bagi mereka jauh lebih beratnya karena kan spesial. Gitu kan? Oh iya. Jadi jauh lebih berat karena Tuhan sudah lebih banyak gitu, Pak. Iya, gitu. Karena udah Tuhan sudah menemui mereka lewat Taurat, lewat para nabi, lewat para imam, lewat bait suci. Jadi harusnya mereka itu yang jauh lebih dekat sama Tuhan itu lebih setia lagi gitu, lebih taat lagi gitu. Tapi kenyataannya tidak gitu. Iya. Nah. Jadi istilahnya ya itu udah spesial, harusnya mereka ya itu kasih contoh buat yang bukan Yahudi ya Pak. Yes, ya saya 60 tadi, jadi terang harusnya gitu. Iya. Ya itu sih maksudnya saya mau tegasin yang saya catat ya. Mantap. Soalnya minggu lalu ketinggalan terus cari-cari di mana siaran ulangnya kayaknya. Oh iya, saya siaran ulangnya ada di Facebook, tapi juga bisa saya mau upload ke YouTube nanti lengkapnya gitu ya. Oke. Nah. Sip, ditunggu channelnya Pak. Yes, udah ada sih, cuma yang episode lalu sama yang nanti ini saya mau upload dulu ya. Oke. Belum lengkap episodenya. Ya, itu aja sih Pak. Ya betul. Oke. Thank you. Selamat malam Pak Paul. Ya. Saya boleh nanya sedikit Pak? Boleh. Saya agak terlambat joinnya karena sempat beberapa kali juga nggak ngikut. Jadi saya cuma mau make sure Pak, takut salah nih dari tadi kan bangsa Yahudi terus ya Pak ya. Saya cuma mau make sure. Jadi bangsa Yahudi itu adalah bagian dari Israel, betul kan? Tapi Israel itu bukan hanya Yahudi. Betul. Jadi di dalam Israel itu banyak suku dan salah satunya adalah suku Yahudi. Oh ya, oke. Lanjut dulu. Soalnya saya pernah dengar juga bahwa Israel adalah bangsa yang dikasih Tuhan, bangsa yang terpilih, seperti itu kan ya Pak ya. Nah, apakah ini maksudnya adalah Yahudi atau bukan? Oke. Nah, itu satu Pak. Yang kedua, tadi kan sempat Pak membahas sedikit bahwa kadang-kala kita harus mengajar anak kita dengan keras gitu, dengan tujuan sesuatu yang baik gitu ya Pak ya. Tadi kalau ada pembahasan soal itu kan ya Pak ya. Nah, it happens di workplace juga kan Pak, di tempat kerja. Pada saat kita ke anak buah kita harus tegas, harus keras, supaya tujuannya adalah sorry ngomongnya jadi lu gue. Jadi supaya tahu, lu tuh harus kayak begini gitu. Kalau ketemu masalah ini, lu tuh harus begini, jangan ngulang-ngulang lagi gitu. Supaya kedepannya udah tahu harus buat apa. Jadi hidup lu akan maju terus gitu. Jangan mundur, ngulang lagi gitu. Kita sering kali ngomong kayak gitu ke bawahan, tapi mungkin maksud kita baik, mungkin ditanggapinya dengan negatif gitu Pak, sehingga mungkin saja anak buah kita menjadi sakit hati, padahal tujuan kita bicara seperti itu buat masa depan lu juga gitu, buat pengetahuan lu juga, supaya suatu saat lu keluar dari sini lu dapat sesuatu yang bernilai gitu. Nah, itu kalau nggak salah tadi sempat ada sekilas saja dibahas tadi ya Pak ya. Terus pertanyaan itu gimana kita maksud supaya orang itu tidak sakit hati sama kita karena kita mau mencoba mendidik dia gitu loh Pak. Oke. Tapi saya nggak tahu ini ada hubungannya dengan yang kita bahas hari ini atau tidak. Terima kasih Pak Paul. Baik, terima kasih Bu Natalia Christine. Ya. Nah, yang pertama dulu ya. Yang pertama itu mengenai apa tadi? Jadi lupa. Orang Yahudi, Yahudi. Israel. Ya, Yahudi dan Israel. Nah, sebenarnya Yahudi ini kalau bicara Yahudi waktu zaman perjanjian baru ya, itu sudah bicara seluruhan Israel. Gitu. Nah, kalau zaman dahulu itu disebutnya memang Israel. Terdiri dari 12 suku kan, termasuk dalamnya adalah suku Yehuda. Nah, yang kemudian kata Yehuda ini ya, jadi
mewakili keseluruhan bangsa Israel. Di Perjanjian Baru disebutnya Yahudi. Ya, itu cuma penamaan, beda penamaan aja. Tapi sebenarnya kalau bicara Yahudi, tidak lagi bicara hanya suku Yehuda saja, tapi keseluruhan bangsa Israel, karena mewakili. Sejarahnya dari mana? Sejarahnya itu ketika bangsa Israel terpecah dua, ya, dua suku, ya, itu ada di selatan, 10 suku adanya di utara. Nah, yang 10 ini yang lebih banyak itu disebutnya Israel, sedangkan yang di bawah disebutnya Yehuda. Jadi ada kerajaan Yehuda di bawah, itu ada suku Yehuda dan Efraim kalau nggak salah, dan ada di atasnya itu 10 suku yang lain. Nah, 10 suku itu sebutnya bangsa Israel. Makanya kalau kita baca kitab Raja-Raja dan kitab Nabi-Nabi, itu kadang-kadang kita bingung, ada Raja Yehuda, ada Raja Israel, ada Raja Yehuda, Israel, apa bedanya gitu kan ya? Nah, itu karena terpecah dua. Nah, yang bangsa yang 10 ini dibawa Asyur dan akhirnya seolah-olah tinggal yang suku Yehuda aja. Nah, bukan berarti yang 10 itu hilang ya, enggak ya. Ketika balik lagi, yang lebih dikenal adalah kaumnya adalah kaum Yehuda ini gitu. Karena adanya di Yerusalem ini nih si Yehuda ini. Nah, di Perjanjian Baru kemudian nama ini jadi Yahudi, which is sebenarnya sama aja. Yehuda, Yahudi itu sama. Ya. Nah, jadi kalau kita dengar kata Yahudi di Perjanjian Baru terutama, ya, di pikiran kita harus bicara keseluruhan bangsa Israel, yang 12 suku itu. Ya. Karena ingat, Paulus penulis kitab Roma ini, dia bukan orang Yehuda, tapi orang Benyamin, suku Benyamin. Ya, kita ingat pas di episode 1 kita udah bahas ini ya, dia tuh keturunan suku Benyamin, tapi dia menyebut dirinya orang Yahudi. Ya. Jadi itu ya, Bu Natalia. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita bilang Yahudi itu bicara keseluruhannya. Nah, yang kedua, sebenarnya tadi saya sedang membahas begini ya. Kenapa saya jadi bahas soal itu? Karena tadi kita kan bilang ketika Paulus itu ditanya begini, kalau gara-gara orang Israel tidak setia, Tuhan tetap setia, gitu kan? Berarti gara-gara kejahatannya orang Israel, ada kebaikan yang Tuhan tampilkan. Atau gampangnya zaman sekarang begini, karena manusia berdosa, Yesus mati di kayu salib. Artinya karena kita jahat, ada kebaikannya, gitu kan? Nah, kita nggak bisa kita bilang begini, saya jahat supaya terjadi kebaikan. Itu nggak bisa. Ya, kalau gitu jahat aja supaya akhirnya jadi baik gitu kan. Nggak bisa. Ya, itu adalah kasih karunia Tuhan. Sama seperti ada orang bilang begini, Yudas itu berjasa karena gara-gara Yudas, Yesus mati di kayu salib gitu kan. Kalau Yudas nggak mengkhianati Yesus, kita semua nggak selamat karena Yesus nggak mati di kayu salib. Jadi kita harus berterima kasih kepada Yudas. Nah, itu salah ya. Nah, akhirnya kemudian saya bilang begini ya. Seperti kita punya niat ya untuk mendidik anak. Kadang-kadang mendidik anak itu kan keras gitu kan. Ya. Tapi kita kan maksudnya baik. Nah, itu bagus gitu kan. Jangan memang kita berniat jahat, kejam kepada anak, tapi bersembunyi di balik slogan bahwa kita bermaksud baik gitu kan. Enggak. Itu adalah dua hal yang berbeda. Karena niat kita jahat ya, mungkin ya entah apalah alasan kita ya kepada anak itu kan sehingga jahat. Tapi ketika orang tanya kenapa sih kamu gitu? Ya kan supaya dia jadi baik gitu kan. Enggak, motivasi kita salah. Tapi kalau kita keras dengan motivasi yang benar supaya dia baik itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa ya. Di Ibrani pasal yang ke-12 kita tolong baca ya. Ibrani 12 Ibrani 12 ayat sebentar.
ayat 4 sampai ayat 7. Ibrani 12 ayat 4 sampai ayat 7. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, ya. Oke, pernah dihajar? Didisiplin? Ya. Nah. Nah, itu ya. Jadi dari sini kita lihat bahwa adalah satu hal yang wajar kalau kita mendidik seseorang, ya. Dalam hal ini kalau Tuhan mendidik kita, bahkan menghajar kita, menyesah kita, ya, itu karena kita dianggap sebagai anak, gitu kan. Jadi kalau kita diproses oleh Tuhan, ya puji Tuhan, karena ternyata kita diakui sebagai anak. Kalau itu anak tetangga, ya nggak bakal dihajar. Siapa yang berani hajar anak tetangga? Kita dipolisikan kalau begitu, ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau tadi Bu Christine tanya, ya, bicara untuk didikan kepada orang lain, menurut saya sama saja, gitu kan. Yang harus dimulai dari motivasi yang benar, gitu kan. Motivasinya apa, gitu kan, ya. Dan kita juga harus, menurut saya harus komunikasikan itu, ada keberimbangan gitu kan, ya. Kayak kita dengan Tuhan, ya kan kita tahu Tuhan itu baik, ya. Walaupun kita dihajar, karena kita tahu Tuhan itu baik dan kita tahu bahwa Tuhan itu mau yang terbaik bagi kita, ya kita terima. Tapi kalau kita nggak tahu dan kita tidak pernah mencari tahu tentang hal itu, ya kita susah terima. Dalam hal ini Tuhan yang mengusahakan supaya kita tahu bahwa kita ini dikasih oleh Dia. Caranya bagaimana? Ya kita diberkati, ditolong, dan yang paling penting kita diselamatkan lewat darah Yesus. Jadi kalau kita dihajar oleh Tuhan, kita bisa terima. Karena kita tahu Tuhan itu sayang sama kita. Betul ya? Nah, kalau untuk anak sama, ya kita juga harus kasih tahu bahwa kita sayang sama mereka. Kita harus perlihatkan juga. Jadi ketika satu saat kita menghajar mereka, mereka juga tahu karena kita sayang, gitu kan ya. Saya pikir dalam hal dunia kerja, marketplace juga sama sih, ya. Dalam artian ya kita bisa menghajar mereka, tapi satu sisi juga kita harus komunikasikan bahwa apa sih tujuannya, gitu kan ya. Gitu. Ya, Bu Christine, silakan. Ya, iya, makasih banyak Pak Paul. Ya, bisa diterima ya, Bu Natalia ya. Sangat bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, Bu Kitin. Nggak, tadi saya sharing sedikit aja Pak, mungkin ini pernah terjadi, bukan pernah, sering ya, bahkan Pak Paul tahu yang sesol gitu ya. Oh iya, betul. Nah, kalau saya gini, mungkin sedikit sharing, saya sekarang kan memang akhirnya fokus dan sudah mantap di dunia anak, dan sering mengalami seperti itu. Ke anak itu saya mau nggak mau memang harus ada saatnya tegas, keras gitu, kadang sampai keras ya, level sampai nangis waktu itu misalnya. Ya, nah, betul. Buat saya pribadi, bukan maksudnya dari pengalaman ngajar lumayan lama, kalau dengan anak-anak agak cukup jauh lebih mudah terbantu karena kalau saya pakai indikatornya adalah kalau anak itu di pertemuan berikutnya misalnya dia tidak trauma, tidak menjadi benci atau apa ke kita, berarti yang kita sampaikan itu walaupun kita pernah marah sama dia, anak sampai menangis, itu dia hati nuraninya kali ya, atau anak kecil kan masih murni ya, dia pada akhirnya dia tahu dia memang salah dan bu guru benar atau papa mama waktu marah itu apa maksudnya baik, tapi memang di kita pun secara pribadi kita bisa juga kok mengoreksi waktu kita marah itu atau kita sampai harus keras. Orang tua boleh mukul ya, ada ayatnya malah ke anak boleh mukul. Nah, tapi yang kadang masalah memang kalau dengan yang agak sulit kalau dengan orang dewasa. Tadi kan yang ibu itu kan kalau ke staff begitu ya, saya juga pernah ngalamin, itu memang lebih susah untuk
apa ya, untuk kita mendeteksi gitu loh. Jadi kalau dari pengalaman saya sih, saya pada akhirnya memang harus benar-benar memastikan niat hatinya atau motivasinya. Lalu yang kedua, cara kita marah itu memang harus diperhatikan sekali ya, kata-kata, supaya memang kalau orang dewasa itu sama anak kecil, kalau kata-kata itu walaupun kita marah, memang itu harus berarti tuh, jangan sampai kata-kata itu yang benar-benar melukai gitu. Bisa keras, nada tinggi, tapi memang kata-kata yang paling karena kalau udah keluar sampai ke telinga orang yang kita marahin dan kata-kata itu terlalu keras atau bukan terlalu keras ya, salah gitu ya, malah hancur orang itu. Jadi tujuan kita yang baik nggak nyampe gitu loh. Memang benar-benar harus tujuan kita, motivasi kita itu benar. Dan dalam hal itu kalau kita orang anak-anak Tuhan, sebenarnya sih belakangan nih baru saya coba praktekkan mati-matian, nggak mudah juga. Benteng doa itu mau nggak mau ya, supaya lidah bibir kita ini, namanya kita berhubungan dengan orang, dengan manusia, itu benar-benar nggak bisa memang dengan pikiran kita sendiri. Kita udah pakai teori. Nah, ada tuh banyak teori-teori ya tentang komunikasi, tentang memenangkan orang, tentang segala macamnya leadership. Tapi kalau kita nggak dengan kuasa Roh Kudus istilahnya, itu nggak bisa. Tetap aja kita nanti ada sikap atau kata yang salah. Sekedar masukan aja. Benar banget. Makasih. Mantap. Saya setuju, Bu. Benar, ya. Benar, Bu. Ya. Jadi apalagi kalau bilang tadi ya, anak kecil tuh lebih mudah, betul. Anak kecil tuh dimarahin sama papanya, dihajar segala macam, gitu ya, datang lagi, peluk-pelukan lagi, sayang gitu ya. Tapi kalau orang dewasa memang ya itu ya, kita butuh lebih banyak hikmat, dan betul ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Saya pikir itu, dan harus dimulai dari motivasi, ya, motivasi yang murni. Dan ini yang sebenarnya membedakan orang bisa terima atau tidak. Karena kadang-kadang kan kalau satu kesalahan yang sangat-sangat serius ya harus ditangani dengan serius juga, nggak bisa sekedarnya gitu kan ya, nggak bisa, ya harus serius juga. Nah, ketika levelnya semakin serius, kadang-kadang orang itu tidak bisa terima ketika kita marah. Nah, itu ya perlu perlu motivasi benar-benar tulus. Karena pada saat itu nanti harus Tuhan yang bela, ya, harus Tuhan yang bela, gitu kan. Kalau kita benar-benar memang serahkan kepada Tuhan, ya Tuhan yang bela, ya. Ya, Bu Dewi, silakan. Saya mau tadi kan diomong tadi, sorry, yang saya mau kasih mungkin dari pengalaman saya ya. Tadi kan diomongnya, saya ngomong sama memarahi atau memberitahu bagi karyawan atau siapapun. Tapi nggak ngerti-ngerti. Dari pengalaman saya sih, saya ikut suatu sel group, saya merasa saya ini orangnya kan kepengen tahu, kepengen belajar, ada seperti kayak gini ya, pengen ikut. Sampai satu titik itu saya tuh merasa kok sama-sama kita sama-sama orang Kristen, kita belajar sel group dan lain sebagainya, tapi kok rasanya dia itu slow motion gitu loh. Saya ngomong apa, dia tuh mereka tuh semua rasanya enggak paham gitu loh. Sampai rasanya tuh greget gitu loh. Mungkin dari pengalaman ya, kok rasanya gregetan sampai gregetan gitu loh. Rasanya saya jalannya terlalu kencang. Saya pernah mikir seperti itu. Sampai satu kali saya tuh bertanya dalam ke mentor saya, salah satu mentor saya, dia tuh bilang gini, kamu harus tahu. Sekarang kita ngomong karena kita kan di forum rohani ya. Kamu harus tahu bahwa level dalam arti kelasmu itu, kamu harus tahu kelasmu itu sekarang itu kelas berapa gitu ya, ibaratnya. Lah kamu tuh lawan bicaramu itu kamu harus tahu kelas berapa juga. Misalnya lawan bicaramu itu masih TK, nah sedangkan kamu sudah SD dan kamu jejeli ngasih tahu, dan kamu cara ngomongnya semua itu dikasih tahu tentang pengetahuannya SD, mereka enggak akan bisa nangkep gitu loh. Jadi kamu harus tahu lawan bicaramu ini posisi rohaninya, posisi pengetahuannya itu posisinya di level mana. Jadi itu harus benar-benar minta hikmat gitu sama Tuhan.
supaya apa yang kita sampaikan sesuai dengan level yang ada di posisi lawan kita bicara. Bukan berarti kita minteri, enggak gitu. Jadi seringkali pun ya benar kata tadi Bu Christine, kita harus benar-benar minta hikmat sama Tuhan bahwa kita apa yang kita katakan waktu kita mau negur apa itu memang kita harus punya tujuan. Pertama tujuannya apa? Benar-benar mau ngomongi atau memang melampiaskan. Seringkali kan kayak aku mau ngomongi, mau ngasih nasihat tapi setengahnya rodok melampiaskan gitu ya, melampiaskan emosi atau gimana gitu. Nah, itu tujuannya harus tahu motivasinya apa, dan kedua kita harus minta hikmat supaya kita dituntun pada saat kita ngomongi itu kita pas sesuai dengan level yang dia maksudnya yang sesuai dengan level yang orang yang kita ajak bicara supaya dia pun bisa nangkep sesuai dengan levelnya. Itu aja yang dari pengalaman saya sih, saya seperti itu gitu loh. Ya, betul Bu, setuju. Ya, jadi ya memang begitulah manusia ya. Nah, kadang-kadang ini ya kita juga perlu evaluasi diri kita juga sih ya. Kadang-kadang saking gemesnya kita itu gitu kan ya, kita ikut emosi juga. Ada bapernya juga dari pihak kita. Nah, kita kadang-kadang kita juga harus akui itu saking gemesnya gitu kan ya. Jadi betul, makanya kan banyak nasihat kalau marah jangan bikin kalau lagi marah jangan membuat keputusan, kalau lagi marah jangan memberikan statement yang penting dan seterusnya, karena kadang-kadang di situ bisa ditunggangi oleh keinginan daging kita sendiri atau bahkan keinginan si iblis gitu kan yang makin panah-panah api kepikiran kita gitu kan ya. Nah, jadi memang ini hal yang perlu dilatih ya. Makanya Tuhan kan kadang-kadang menempatkan kita dalam posisi kita harus membuat satu keputusan yang bijaksana ya, karena kadang-kadang kalau udah situasinya sudah panas dan seterusnya ya kadang-kadang kita pikirannya jadi kurang luas gitu ya. Nah, makanya ada bagusnya memang kita step back a little bit gitu kan ya. Jangan terburu-buru ya, supaya kasih kesempatan Roh Kudus ngomong juga gitu kan dalam pikiran kita sehingga kita bisa bertindak lebih bijaksana lagi gitu. Pada saat kita mendisiplin orang ya. Karena kadang-kadang gini ya, kita kan berhadapan dengan manusia bukan tidak dengan komputer. Komputer itu kan dikasih tahu pasti nurut gitu kan. Kayak kalau manusia kan enggak, masih ada ego, masih ada rasa enggak terima dikasih tahu, dimarahin dan seterusnya. Disitulah yang ada hal-hal yang kita harus bijaksana untuk menghadapinya. Gitu. Ya kita belajar semua belajar ya. Kita semua sedang belajar. Oke, terima kasih Bu Debbie, Bu Christine ya untuk masukan-masukannya. Ada lagi yang mau tanya atau sharing, kasih pendapat, curhat, protes boleh juga. Pak, saya mau tanya, Pak. Ingin ya, Mas Tevi. Ya, saya ingin tanya di dalam Matius 5 ya. Matius 5 mulai ayat 17 sampai 48 itu kan dinyatakan bahwasanya Yesus yang menyatakan ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus bukan meniadakan hukum Taurat ya, tetapi menggenapinya. Tapi dari Matius 5 ayat 17 sampai 48 ini, hukum Taurat yang dimaksud sama Tuhan Yesus ini apakah cuma 10 perintah Allah ataukah keseluruhan 613 itu, Pak? Ya. Itu aja, Pak, pertanyaannya. Oke. Baik, ya terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus, Pak Tevi. Dan ini memang jadi pertanyaan banyak orang juga ya. Loh katanya Taurat, kalau menurut Paulus, Taurat itu kan tidak bisa menyelamatkan. Tapi Yesus bilang, aku datang bukan untuk mendirikan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Bahkan ayat 48 itu
kalau dibaca mengerikan sekali, ya. Ayat 48 bilang begini, ya. Karena itu, ya, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, ya. Jadi Yesus mulai dengan, jangan salah ya, aku datang bukan untuk menegakkan hukum Taurat, karena dia dianggap, ya, pelayanan dia segala macam, menyembuhkan orang hari Sabat segala macam itu melanggar hukum Taurat, gitu kan. Yesus bilang, enggak, aku enggak melanggar hukum Taurat, kamu aja enggak ngerti hukum Taurat itu seperti apa, ya. Aku datang justru untuk menggenapi hukum Taurat dengan cara yang benar, sesuai dengan keinginan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Nah, kemudian kan Yesus ngomong tuh kan seterusnya kan, hal-hal yang ada hubungannya dengan Taurat. Kalau apa namanya? Dan ini bicara soal semua ya, Pak Stevi, 613. Ya. Memang yang 10 itu merangkum sebenarnya, sudah mewakili semuanya. Ya. Dan kalau diperas lagi jadi 2 tuh, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu ya, diperas lagi jadi 2 ya. Tapi kemudian Paulus, Yesus bilang begini kan, ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Perhatikan ya, untuk masuk dalam kerajaan surga, hidup keagamaan kita harus lebih benar, bukan sama ya, lebih benar daripada orang Yahudi ahli Taurat. Artinya dia masuk surga enggak? Enggak, karena untuk masuk surga harus lebih daripada mereka. Jadi mereka yang sudah melakukan Taurat aja nggak masuk surga, gitu kan ya. Jadi kita harus teliti tuh bacanya ya. Ayat 21, kamu mendengar firman nenek moyang kita, jangan membunuh. Yang membunuh harus dihukum. Tetapi kata Yesus ya, aku berkata kepadamu, barang siapa membenci saudaramu, dia sama seperti membunuh manusia. Ya. Jadi Yesus itu bilang begini, Taurat itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Hai orang Yahudi. Hai orang Israel, kamu kira dengan tidak membunuh, dengan tidak apalagi berzina, ya kan? Yesus bilang di sini kan, barang siapa melihat dan mengingini udah sama berzina dalam hati, ya. Pokoknya semualah, gitu kan ya. Orang Yahudi kira dengan melakukan secara letterlet mereka sudah masuk dalam kerajaan surga. Enggak, karena Tuhan melihat hati. Itulah sebabnya harus lebih benar, bukan lebih baik ya. Lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi tadi. Harus lebih. Baru bisa masuk kerajaan surga. Harus, bahkan di ayat 48 itu disimpulkan, harus sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Pertanyaannya, ada yang sanggup nggak? Tidak ada. Nah, Yesuslah yang sanggup dan yang menggenapi hukum Taurat tersebut. Hanya Dia yang sanggup. Makanya Yesus bilang, aku datang untuk menggenapi. Tapi setelah Yesus menggenapinya, dan dia jadi korban paling sempurna, ya karena Taurat kan bilang, untuk diampuni dosanya harus ada korban darah. Nah Yesus sendiri yang jadi korbannya, korban yang sempurna. Sesudah jadi korban sempurna, nggak perlu lagi ada Taurat. Karena Taurat hanya menuntun orang kepada Yesus. Itu gunanya. Supaya orang itu nyerah. Aduh nggak sanggup deh. Mau jadi sempurna, siapa yang bisa? Saya nggak sanggup, Tuhan tolong. Nah, sampai orang minta tolong sama Tuhan. Dan Tuhan tolong dengan apa? Yesus datang ke dunia ini. Dan menebus kita. Itulah pertolongan Tuhan. Jadi intinya orang selamat bukan dengan kekuatan sendiri. Orang selamat dengan kekuatan dari Tuhan. Itulah gunanya hukum Taurat. Supaya orang nyerah. Nah, kira-kira gitu. Baik Pak, terima kasih sekali menambah sekali. Thank you Pak Stevi. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi saya ingat tuh untuk jawab itu. Itu harus dibahas kan. Oke, ada lagi yang mau tanya? Nah, kalau tidak ada, kita akan tutup. Nah, tapi saya mau tanya dulu. Siapa yang hari ini merasa diberkati ya, jadi ngerti lah gitu kan, lebih mengerti dari sebelumnya, tolong dong kasih jempol atau angkat tangan gitu kan ya, silakan. Puji Tuhan ya, terima kasih.
Ibu Aliana, Bu Febrina, ya, Bu Natalia, Bu Mastia, terima kasih ya semuanya. Haleluya. Oke, ada Opung juga. Shalom Opung. Ya. Sangat memberkati, Pak. Terima kasih Bu Natalia ya. Thank you. Ibu Kim. Ada Tante Lita tuh ya. Oke. Oke, kalau begitu kita akan tutup. Terima kasih semuanya ya untuk episode 6 ini. Yuk kita mau berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk episode pada hari ini. Kami bersyukur kami sudah menyelesaikan episode ke-6. Dari pembacaan kitab Roma kami belajar Tuhan tentang orang Yahudi dan tentang hukum Taurat. Jadi mengerti Tuhan bahwa ternyata sebenarnya ketika kami mengandalkan diri kami sendiri, bahkan ketika kami mengandalkan hidup keagamaan kami dengan kekuatan sendiri, maka tidak akan sanggup kami melakukannya, kami tidak mungkin bisa diselamatkan. Kami tahu hanya dengan mengandalkan Engkau Tuhan Yesus, dengan percaya kepadamu Tuhan, kami bisa diselamatkan. Terima kasih ya Bapak untuk kasih karunia-Mu. Berkati setiap kami yang sudah hadir, yang lewat Zoom, lewat Instagram, dan lewat Facebook, supaya kami semua tidak hanya menjadi pendengar-pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan Kay tutup. Oke, shalom semuanya ya, dadah. Terima kasih, Pak. Paul, terima kasih. Terima kasih. Berkati. Yang di IG juga. Ya, yang di IG ada siapa aja nih ya? Ada Michael, ada dari Poswara dari Flores, Kota ND ya. Shalom, Ketianingsi, B. Mikhail, lagi nih ya, Edwin, Robert, ada toko bunga. Oh, toko buku Kamikom. Oh ya, shalom, ada Moni. Oh, Cece. Cefukian. Shalom. Jadi Facebook. Ya, oke. Shalom juga Pak Antonius. Pak Yusuf Yosef. Oke. Ada Inang. Oke ya, kita selesaikan. Tuhan Yesus memberkati.